Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana dari mata kuliah Ekonometrika Dasar. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Anggia Putri, yang kedua Ramdhani, dan yang ketiga ada Sylvia. Perkenalkan, saya Sylvia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari regresi linier sederhana dan asumsi-asumsi regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen X dan variabel dependen Y. Dengan regresi linier sederhana, kita dapat memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dan memahami bagaimana X mempengaruhi Y. Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan dalam penelitian di bidang ekonomi, manajemen, maupun bidang ilmu lainnya. Karakteristik regresi linier sederhana itu ada 4. Yang pertama, menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, hubungan antara variabel bersifat linear. Dan yang ketiga, digambarkan sebagai garis lurus pada sistem koordinat kartesius. Yang keempat, sumbu X mewakili variabel bebas dan sumbu Y mewakili variabel terikat. Asumsi-asumsi regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana harus memenuhi 4 asumsi klasik. Yang pertama yaitu asumsi linearitas. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus bersifat linear. Ini berarti perubahan dalam nilai X harus mengakibatkan perubahan yang proporsional dalam nilai Y. Yang kedua yaitu asumsi normalitas. Asumsi normalitas dalam regresi linier sederhana menyatakan bahwa residual dari model harus berdistribusi normal, dan ini berarti penyebaran data di sekitar garis regresi harus membentuk kurva normal. Yang ketiga itu asumsi homoskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas dalam regresi linier sederhana mengharuskan variabilitas residual harus konstan atau sama untuk semua nilai variabel independen. Ini berarti sebaran titik-titik residual harus membentuk pola yang seragam di sepanjang garis regresi. Yang keempat yaitu asumsi independensi. Dalam regresi linier sederhana itu sendiri mengharuskan bahwa residual atau error harus saling independen atau tidak berkolerasi sama sekali. Ini berarti error pada suatu observasi tidak boleh dipengaruhi oleh error pada observasi lain. Yang kelima yaitu asumsi multikolinearitas. Dalam regresi linier sederhana, mengharuskan tidak adanya kolerasi yang tinggi antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Jika terdapat multikolinearitas, maka model regresi akan menghasilkan estimasi parameter yang tidak akurat dan sulit untuk diinterpretasi. Regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah U, di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan X adalah variabel independen. U atau Epsilon adalah istilah. Beta 0 adalah intercept, sedangkan beta 1 adalah koefisien regresi. Beta 0 dan beta 1 merupakan dua konstanta yang tidak diketahui dan mewakili kemiringan regresi. Metode OLS untuk memperkirakan parameter dalam model regresi sederhana. Metode OLS adalah teknik yang paling umum digunakan untuk mengestimasikan parameter model regresi yang digunakan dalam meminimalkan fungsi LOSS atau jumlah kuadrat dari perbedaan antara nilai observasi dan nilai yang diprediksi, yaitu nilai minimal beta 0 dikurang beta 1X pangkat 2 dengan mensyaratkan turunan pertama terhadap beta 0 dan beta 1 sama dengan 0. Koefisien determinasi R squared. Koefisien determinasi R squared menunjukkan presentasi variabel dependen dan variabel independen.
Drake juga mengingatkan bahwa R-squared bukanlah satu-satunya ukuran yang menentukan kualitas suatu model. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan variabel dalam regresi berganda. Penambahan variabel independen yang tidak relevan cenderung meningkatkan nilai R-squared meskipun tidak meningkatkan validasi model secara substantif. Interpretasi kausalitas R-squared tinggi tidak selalu menunjukkan adanya hubungan kausal antara variabel, terutama jika masalah spesifikasi atau variabel yang terabaikan. Data cross-seksional dalam analisis data cross-seksional R-squared yang endon seringkali ditemukan karena banyak faktor yang lain mempengaruhi variabel dependen. Baiklah, selanjutnya materi tentang penggunaan regresi linear sederhana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memprediksi nilai variabel dependen, di mana memprediksi nilai variabel dependen dalam regresi linear sederhana berarti menggunakan model regresi untuk memproyeksi atau memperkirakan nilai variabel yang ingin kita prediksi berdasarkan nilai variabel independen. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara dua variabel yang bertujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dan apakah ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengaruh variabel terhadap variabel dependen, yaitu mengevaluasi sejauh mana variabel independen yaitu variabelnya X dan yang mempengaruhi variabel dependen yaitu variabelnya Y, dan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada Y ketika terjadi perubahan pada X. Selanjutnya contoh kasus, yaitu contohnya yaitu seorang anginier ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat diramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Anginier tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Cara proses penyelesaiannya yaitu yang pertama, penentuan tujuan, yaitu harus jelas tujuannya seperti memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Yang kedua, mengidentifikasi variabel penyebab dan akibat, yaitu variabel penyebab yaitu X yaitu suhu ruangan dan variabel akibat Y yaitu jumlah cacat produksi. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan selama 30 hari. Yang keempat, hitung X kuadrat dan Y kuadrat dan XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang keenam, buat model persamaan regresi. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu lebih X atau variabel bebas terhadap Y, yaitu variabel terikat, dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Tujuan analisis regresi adalah mendapatkan pola hubungan secara matematis antara X dan Y, mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y dan memprediksi Y jika nilai X diketahui berdasarkan banyak dan jenis jenis datanya. Analisis regresi dapat dibedakan